Disclaimer: prediksi yang disampaikan dalam video ini hanya perkiraan dan tidak bersifat mutlak. Video ini bertujuan untuk edukasi, bukan ajakan atau saran ilegal trading dan investasi. Semua aktivitas trading harus dilakukan secara mandiri dan tanpa paksaan. Semua risiko harus diketahui dan diterima. Segala sesuatu yang Anda lakukan untuk trading, selalu gunakan analisa sendiri. Ketemu lagi dengan saya. Gimana kabarnya teman-teman semuanya? Semoga selalu happy dan suasananya sekarang sangat ceria. Bagi kalian yang baru pertama kali menemukan channel kami atau yang belum subscribe, silahkan subscribe dan bunyikan tanda lonceng untuk mendapatkan update terbaru video dari kami. Dan video ini adalah gratis khusus buat kalian semuanya ya, untuk mendapatkan informasi tentang perkembangan dan update terbaru tentang dunia kripto dan informasi penting lainnya ya. Kita sudah 2 atau 3 harian ya, kita mengalami market yang luar biasa parah ya, dimana Bitcoin itu tembus ya di sekitaran $32.000 ya, membuat market mengalami banyak penurunan ini ya. Jadi bisa dikatakan kemarin itu market sudah mulai bagus ya, nggak salah hari Senin ya, salah ya, akhirnya dibanting lagi, menyebabkan hampir semua koin ya mengalami penurunan ya. Penurunannya juga sangat tajam sekali ya, Anda lihat ya, hampir semuanya di market cap, hampir semua koin mengalami penurunan ya, semua rata-rata merah ya. Kemarin kita sudah mulai punya harapan, sekarang dibanting lagi. Ini sepertinya memang efek daripada Cina ya, negara Cina ya. Negara Cina itu memang gitu ya, dia kalau dia sudah meluncurkan yuan digital kan, dia biasanya akan protect produknya dia ya, sampai produk itu benar-benar sukses ya, seperti kasusnya Google, Facebook dan sebagainya. Itu kan Cina sendiri punya produk sendiri, diprotek sampai sukses, baru Google, Facebook itu bisa masuk gitu ya. Sepertinya kripto juga sama ya, strateginya juga sama karena dilakukan secara sistematis ya. Kita coba untuk lihat ya informasi detail. Gara-gara Cina semua market mengalami penurunan yang sangat parah sekali ya selama 7 hari ini ya. Turunnya seperti ini ya grafiknya ya, grafiknya turunnya sangat tajam. Ini saya dapatkan dari koin Telegram ya, koin Telegram ya. Bank jatuh sejalan karena Bank Sentral Cina menindak akun kripto ya. Jadi pihak Cina itu sudah mulai memperketat ya, sudah melarang akun-akun, jadi akun-akun yang berhubungan dengan kripto ya. Bank terbesar ketiga di dunia ya, berdasarkan aset, telah mengindikasikan akan mengikuti isyarat PBOC ya, dan bekerja untuk membasmi aktivitas terkait kripto kliennya. Bank Pertanian Cina, Bank terbesar ketiga di dunia berdasarkan aset ya, ini adalah bank ketiga terbesar di dunia berdasarkan aset yang dimiliki ya, diatur untuk menerapkan langkah-langkah anti mata uang kripto Beijing dan secara ketat memeriksa kliennya untuk memastikan mereka tidak terlibat dalam segala bentuk kegiatan ilegal yang melibatkan transaksi kripto, perdagangan atau pertambangan. Pernyataan Bank hari ini mengikuti pertemuan lembaga dengan People Bank of China (PBOC) ya, yang mengumpulkan bank-bank domestik utama dan penyedia layanan pembayaran seluler dan memerintahkan mereka untuk memastikan bahwa layanan perbankan dan penyelesaian ditolak untuk klien
yang terlibat dalam transaksi terkait kripto. Pernyataan resmi PBOC hari ini menegaskan bahwa semua bank dan lembaga pembayaran tidak boleh menyediakan pembukaan rekening atau pendaftaran untuk aktivitas terkait. Dia menguraikan, lembaga harus secara komprehensif menyelidiki dan mengidentifikasi pertukaran mata uang virtual dan rekening modal dealer, over the counter, dan memutuskan tautan pembayaran dana transaksi pada waktu yang tepat. Mereka harus menganalisis karakteristik transaksi modal dan aktivitas HIP perdagangan mata uang virtual dan memastikan bahwa tindakan pemantauan dan penanganan yang relevan diterapkan. Selain Ekbank, Bank Industri dan Komersial Cina, Bank Konstruksi Cina, Bank Tabungan Pos Cina, dan Bank Industri bersama dengan aplikasi pembayaran seluler Alipay semuanya hadir pada pertemuan PBOC. Pernyataan Ekbank adalah yang pertama dibuat oleh bank pemerintah Cina sejalan dengan jangka waktu rangkaian tindakan anti kripto yang diperbarui tahun ini yang telah mencakup keputusan Komite Stabilitas dan Pengembangan Keuangan Dewan Negara pada akhir Mei untuk membatasi Bitcoin BTC pertambangan di tengah kekhawatiran risiko keuangan. Regulator keuangan regional Cina juga telah meningkatkan permainan mereka dan mengeluarkan peringatan terhadap platform pembiayaan atau kampanye iklan yang berfokus pada kripto dan blockchain, serta melarang lembaga keuangan dan pembayaran dari secara langsung atau tidak langsung layanan yang terkait dengan mata uang virtual. Ekbank telah mengindikasikan bahwa mereka akan segera menutup akun, menangguhkan hubungan dengan klien yang ditemukan terlibat dalam perdagangan mata uang kripto. Megabank awalnya meminta klien untuk melaporkan dugaan penipuan terkait kripto, meskipun permintaan ini dilaporkan telah dihapus dari pernyataan bank. Setelah melarang penerbitan token dan perdagangan kripto pada awal 2017, selama kenaikan pesat pertama pasar, tahun ini telah melihat konsolidasi sikap antagonis Beijing terhadap cryptocurrency terdesentralisasi. Pada pertengahan Mei, 3 asosiasi perdagangan utama Cina, Asosiasi Keuangan Internet Cina, Asosiasi Perbankan Cina, dan Asosiasi Pembayaran dan Clearing Cina mengeluarkan pernyataan bersama yang memperingatkan publik tentang risiko berinvestasi dalam mata uang kripto. Tindakan keras Beijing terhadap penambangan kripto telah mengutip kekhawatiran atas jejak karbon industri, terutama di bidang-bidang seperti Mongolia. Dalam setidaknya 3 perusahaan pertambangan, BTC Top, Huobi, dan Hesco, telah didorong untuk menghentikan aktivitas mereka di daratan. Jaringan media sosial dan perusahaan internet di negara itu juga telah jatuh sejalan dengan sikap anti kripto pusat, dan selama beberapa bulan terakhir penyensor hasil pencarian terkait kripto dan melarang profil terkait kripto. Ini memang dilakukan oleh Cina secara sistematis ya. Yang kemarin itu yang dilarang adalah pertambangannya, yaitu penambangan Bitcoin itu dilarang ya. Itu juga terjadi drop ya waktu itu ya, BTC ya tahun-tahun ini ya. Saya lupa bulan tepatnya ya, tahun ini. Terus setelah diserang penambangan, terus diserang exchange ya, marketnya ya, seperti Indoda, Binance itu diserang. Binance itu aslinya kan di Cina juga ya dulu. Setelah itu dia keluar ya. Setelah diserang itu exchange-nya, lalu diserang itu perbankannya. Artinya perbankan gimana ya? Semua hal yang berhubungan dengan kripto itu tidak diperbolehkan ya. Bank itu ikut-ikut nggak boleh ya. Seperti kita ya, kalau mau beli Bitcoin ya, katakan di Indotap atau di Binance dan sebagainya, otomatis kan kita harus tukar uang dulu ya, dari rupiah ke rupiah dulu, masuk ke akunnya Indotap, gitu aja ya. Itu nggak boleh sekarang itu. Jadi aturan yang sekarang ini sangat ketat sekali.
Jadi Cina sekarang ini benar-benar sangat ketat sekali ya untuk masalah kripto ya. Sepertinya bisa dikatakan Cina itu ingin membuat kripto itu hancur ya, terutama BTC ya. Karena efeknya sekarang ini luar biasa besar sekali ya. Perlu dipahami ya, Cina itu pertambangan terbesar kripto juga di Cina ya. Terus pemain-pemain kripto juga banyak sekali dari Cina gitu ya. Jadi bisa dikatakan efek yang sekarang ini lebih parah ya daripada yang kemarin. Kalau kemarin itu hanya pertambangan aja yang dilarang, terus exchange-nya dilarang. Sekarang ini banknya yang hubungan terlibat dengan kripto itu dilarang. Kalau bank sudah dilarang, otomatis kan istilahnya orang kalau di Cina mau beli kripto gimana, kan uangnya Cina kan yuan. Nah, sebelum beli kripto otomatis kan harus masuk ke bank dulu. Setelah ke bank baru ke exchange ya, baru exchange kita beli kan kripto yang kita mau. Tapi kan sekarang nggak bisa. Jadi apa yang dilakukan oleh Cina ini benar-benar sangat sistematik ya, ya benar-benar, karena dia sekarang ini sudah mengeluarkan yuan digital. Sepertinya pihak Cina ini ingin membuat yuan Cinanya, yuan digitalnya ini benar-benar kuat dulu ya. Kita tahu ya, negara Cina itu adalah negara sentralisasi ya, artinya ya komandonya itu satu pusat gitu ya. Apalagi dia pahamnya adalah paham komunis. Anda tahu sendiri kan, paham komunis adalah paham yang istilahnya orang otoriter. Kalau pemimpinnya yang tertinggi mengatakan semuanya nggak peduli ya, apapun itu merugikan orang lain atau merugikan siapapun, itu nggak peduli ya. Yang penting dia menjalankan apa yang diinginkan gitulah ya. Terkadang negara-negara lain itu takut dengan Cina terus dan sebagainya, apa yang dilakukan Cina itu takut karena apa? Takutnya dalam konteksnya Cina itu selalu punya sesuatu yang terselubung gitu ya, yang terkadang istilahnya orang ini terlihat baik tapi sebenarnya dia begal gitu ya. Jika itu seperti itu gitu ya. Jadi apa yang dilakukan Cina sekarang ini memang sangat luar biasa sekali. Efek apa sih untuk jangka pendek dan jangka menengah ya? Kalau jangka panjang saya sendiri dan banyak teman-teman trader itu masih yakin dengan kripto. Kripto itu masa depannya sangat bagus gitu ya. Kalau dilihat sekarang ini jangka pendek, jangka menengahnya apa? Kalau jangka pendeknya ya banyak orang-orang di Cina itu yang punya kripto itu otomatis akan membuang semuanya ya. Kripto itu dijual semuanya. Yang penting dia dapat uang, entah apakah dia itu posisinya rugi atau profit, dia nggak peduli. Yang penting bisa cairkan, karena kalau aturan ini sudah sangat 100% dijalankan, otomatis orang-orang yang punya kripto di Cina itu nggak bisa mencairkan uang gitu loh ya. Terus exchange juga nggak bisa melakukan sebuah transaksi karena bank sendiri sudah nggak menerima, nggak mau berhubungan dengan exchange yang melayani kripto gitu ya. Jadi ini benar-benar sistematis ya apa yang dilakukan oleh Cina gitu. Ya, jangan menengahnya kemungkinan besar akan terjadi penurunan orang yang jual beli kripto gitu ya. Kita ketahui bahwa Cina itu termasuk market terbesar ya untuk kripto ya. Jadi pengaruhnya sangat kuat sekali jangka panjangnya. Mungkin ya jangka menengah ya. Jangka menengahnya mungkin kondisi kripto masih belum bagus gitu ya, belum tertata dengan baik ya. Karena banyak orang-orang yang main kripto otomatis gak main kripto gitu ya. Ini memang efek yang sangat kuat sekali ya. Jadi kita pun ketika menganalisa secara taktikal juga agak kesulitan kalau sudah hal semacam ini, karena sekarang ini posisi jatuhnya kripto bukan disebabkan oleh
permainan-permainan dalam konteksnya apa ya, bandar-bandar besar yang main gitu, enggak ya. Mungkin yang kemarin itu bandar-bandar besar juga main gitu ya. Kalau sekarang ini yang paling dominan sepertinya kebijakan daripada Cina itu sendiri. Kalau seandainya pemain-main atau bandar-bandar besar itu juga main mencari keuntungan, itu otomatis kan biasanya cepat selesai gitulah. Ini sepertinya beberapa di tahun 2021 itu sepertinya banyak kejadian yang secara terus-menerus ya memperburuk dunia kripto gitu ya. Jadi apa yang bisa kita lakukan? Nah, kita sebagai main trader ya, memang kondisi seperti ini ya kita hanya bisa waspada ya. Waspada, terus kita menganalisa kapan kita masuk gitu ya, atau kita menunggu gitu ya. Kalau saya sepertinya menunggu ya, karena di tanggal 25 ini kontra Ethereum kan sudah habis. Nah, itu harapan ya. Apakah nanti setelah setelah tanggal 25 itu kondisinya membaik atau tidak ya? Dan memang kita pahami juga memang Cina itu sangat berpengaruh. Jadi ya informasi ini memang kita sampaikan bukan untuk fat atau menakut-nakuti, enggak ya. Ini adalah kenyataan bahwa di Cina itu memang secara sistematis ingin tidak menyukai atau melarang kripto ya. Dan dia lebih kecenderung memfokuskan untuk yuannya ya. Yuan digital itu adalah mata uang flat ya. Jadi grafik naik turunnya itu tidak akan seperti di kripto. Kalau kripto itu kebanyakan kan aset kan, jadi turunnya bisa tinggi, terus naiknya juga bisa tinggi sekali gitu. Jadi kalau yuan kripto nggak mungkin ya, dia stabil ya, stabil coin ya. Jadi uang digital yang sangat stabil ya, mungkin naik turunnya kecil sekali gitu ya. Ya seperti dolar naik turunnya kecil sekali gitu ya. Itu aja informasi yang bisa kita sampaikan. Semoga informasi ini bukan menjadikan Anda takut dengan kripto ya, tapi menjadikan kita bertambah wawasan, terus kita juga bisa waspada, terus kita juga bisa mempersiapkan diri terhadap kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi di masa depan ya. Tapi tetap kita yakin kok dunia kripto akan tetap masa depannya sangat cerah ya. Ini kemungkinan aja hanya kebijakan Cina untuk lebih mempopulerkan daripada yuan digital ya. Anda sendiri kan tahu ya, Cina itu orangnya seperti apa ya. Dia ingin menguasai dunia, dan dia setiap kali punya produknya yang dimiliki selalu diprotek ya, seperti kasusnya di Google, kasusnya Facebook dan sebagainya ya. Intinya hal-hal yang berbau Amerika yang sudah menguasai dunia ketika masuk ke Cina itu biasanya akan, ketika Cina itu punya produk, dia akan memprotek. Jadi nggak bisa masuk dulu sebelum produknya dia sendiri atau Cina tersebut booming. Kalau sudah booming baru produk itu bisa masuk. Sepertinya strateginya seperti itu ya, biasa yang dilakukan ya. Kan Google itu sudah beberapa tahun kan nggak bisa masuk Cina dulu. Sekarang kan sudah bisa gitu, karena pesaingnya Google kan dia sudah besar gitu ya. Kalau sudah besar biasanya sedikit-sedikit dilepas tapi tetap dikontrol. Nah, analisa saya memang sepertinya itu. Jadi dia karena sudah melonceng di tahun 2021 ini kan posisi yuan digital itu kan sudah dilonceng, sudah bisa dipakai publik, sudah kemungkinan di tahun 2001-2002 ini akan digencarkan penggunaan daripada yuan digital gitu ya. Kalau yuan digital sudah populer, itu kemungkinan kripto sudah mulai kemungkinan sudah mulai akan dilonggarkan lagi, walaupun tetap diawasi ya. Memang kalau kita lihat strateginya Cina memang seperti itu ya, untuk menguasai dunia ya.
Nah, itu aja informasi yang bisa kita sampaikan. Jika kalian belum subscribe, silahkan subscribe dan bunyikan tanda lonceng untuk mendapatkan update terbaru video dari kami. Jangan lupa setiap kali melihat video dari kami selalu subscribe, like, komen, dan share. Semoga kita semua selalu beruntung dan sukses dalam dunia trading. Amin.